Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit. Baik Sobat Hima TV, sekarang kita langsung bersama dengan guru mulia kita untuk mulai kajian kita Fadhkur Rabbani pada kali ini. Dan kita sudah berada pada halaman 186. Dan kepada Buya Syakur dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Kita lanjutkan lagi dari pembicaraan yang telah lalu oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dikatakan bahwa ketika langkah awalmu sudah sempoyongan, langkah awal sudah gontai, bagaimana langkah kedua akan bisa lurus? Artinya bahwa berawal harus kita koreksi lebih dalam dari titik tolak. Bergeser sedikit saja kita menyimpangnya semakin panjang, semakin jauh. 1 mili saja kita bergeser setelah 10 km itu kita nyimpangnya udah 100 meter loh. Iya kan begitu. Itulah makanya jadi dikatakan oleh beliau, ketika Islammu saja masih belum betul, bagaimana kamu bisa mencapai iman? Ketika iman saja masih belum betul, bagaimana engkau bisa mencapai yakin? Bagaimana engkau bisa mencapai tingkat yakin? Yakinnya belum betul, bagaimana engkau bisa mencapai tingkatan ma'rifat dan wilayah? Bagaimana engkau bisa jadi wali? Ma'rifatnya saja belum, Islamnya juga masih salah. Begitulah artinya secara kronologisnya kita masih berbenah diri. Makanya untuk menuju supaya kita tepat sasaran sampai tujuan dengan tepat, langkah-langkah yang perlu kita perbaiki adalah sebagai berikut. Alaika bitaslim. Pertama-tama engkau harus berserah diri kepada Allah secara total. Sudah serahkan saja kepada Allah, jangan suka ngatur Allah. Artinya biar saya agak mendetail sedikit. Selama ini kita berserah diri belum kepada Allah. Inna dina 'indallahil Islam, agama yang diterima oleh Allah adalah agama yang berserah diri. Bagaimana kita mengklaim sebagai muslim setiap saat kita berkeluh kesah kepada Allah? Dikasih apa saja kita berkeluh kesah. Cara wong kene mah kecerek. Pragat kecerek nebak batuk. Iya, selalu berkeluh kesah, ngelus dada, ya, ngomel dan sebagainya.
dikasih hujan yang banyak berkeluh kesah. Iya. Sampai semuanya basah semuanya. Padi nggak kering-kering, baju nggak kering-kering, duduk aja susah kan namanya, berkeluh kesah. Ini mau kiamat dunianya. Begitu disetop oleh Tuhan tidak turun hujan, berkeluh kesah juga. Iya kan? Ya sudah, kata Allah, malaikat sehari hujan sehari enggak, entar hujan entar enggak. Iki jagat leglok temen. Ini kok cuaca kok jadi kacau balau begini sih. Jadi kapan Anda berserahnya? Tidak pernah berserah diri, Anda selalu berkeluh kesah. Lepaskan itu semuanya, serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu satu langkah awalnya. Wa tafwid, dan menyerahkan segala urusanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah terserah Allah saja. Wa tarku haulika wa quwwatika wa i'tiradika, dan meninggalkan haul dan quwwah. Tinggalkan pengandalan Anda terhadap diri Anda yang punya kemampuan. La haula wala quwata itu artinya aku tidak punya daya upaya apapun dan aku tidak punya kekuatan apapun. Aku tidak bisa apa-apa, aku tidak punya apa-apa. La haula wala quwata. Semua orang mengatakannya la haula wala quwata mulutnya, tapi hatinya berbunyinya berbeda. Li haulun wali quwatun. Aku punya kekuatan, aku punya kemampuan. Nah, kenapa hal semacam itu harus dilakukan bagi orang yang ingin mencapai tingkatan ma'rifat semacam itu? Karena bagaimanapun ketika Anda yakin Anda bisa, Anda punya, Anda mampu dan sebagainya, ketika gagal Anda akan mengalami kekecewaan yang sangat dalam sekali. Kalau anak kita memang dia yakin tidak mampu, tapi orang tuanya menganjurkan ikut tes di Akmil. Anak ini nggak pede. Bapak saya nggak sanggup, nggak mampu. Ya coba-coba aja dah. Ya kalau coba boleh aja. Setelah tidak lulus, ternyata setelah diuji dan tidak lulus, tadi juga udah bilang, wah aku nggak bisa, nggak kecewa ya sudah. Tapi kalau orang yang percaya diri terlalu tinggi, aku masih mampu, aku bisa, aku ranking 1, ternyata tidak lulus, bisa bunuh diri loh. Kekecewanya itu. Jadi artinya bahwa ketika kita merasa bisa akan mengakibatkan kekecewaan yang sangat dalam sekali. Kita punya kekuatan, merasanya punya kekuatan. Iya. Semua orang merasa punya kekuatan. Di mana kekuatanmu? Engkau sementara ini memang iya bisa minum, bisa makan, bisa bekerja, bisa dapat duit. Ketika Anda kena stroke, makan saja disuapin kok. Bisa nggak? Jadi aslinya Anda bisa nggak? Enggak. Ketika bisanya diambil ya tidak bisa. Bisa itu karena dikasih bisa, kalau tidak ya tidak bisa. Macam itu. Itu mesti kita yakini untuk mencapai tingkat ma'rifatullah, wilayatullah, itu kita harus serahkan. Jangan sampai maksudnya kita lepaskan tuh, lepaskan perasaan Anda punya sesuatu dan bisa sesuatu. Katakan la haula wala quwata illa billah. Wa i'tiradika, dan perlawananmu, penyangkalanmu terhadap Allah. Jangan pernah menyangkal atas segala putusan Allah. Wa syirkika bil khalqi, dan kemusyrikanmu ya,
mensekutukan Tuhanmu dengan makhluk yang lainnya. Anda sudah berjanji bahwa Anda akan mengabdi hanya kepada Allah saja, dan Anda sudah berjanji akan minta pertolongan hanya kepada Allah saja. Tapi nyatanya setiap Anda itu menghadapi kesulitan, minta tolong sama orang dulu kok. Kalau sudah gagal semua baru minta sama Allah. Baru datang ke Sunan Gunung Jati sambil puasa, sambil baca Quran. Betul enggak? Datang ke kuburan-kuburan. Ya mintanya sama Allah, bukan sama kuburan. Ya artinya baru setelah mertua tidak bisa menolong, kakak yang jadi jenderal nggak bisa menolong, menantu yang pun jadi pengusaha nggak bisa nolong, baru Anda sholat hajat, baru minta sama Allah. Jadi Allah ta'id. Jadi Allah itu literal terakhir. Nah itu adalah kemusyrikan, ya, mensekutukan Tuhan dengan makhluk sama makhluknya. Dan juga wabidafsika, dan janganlah engkau mempersekutukan Tuhan dengan dirimu sendiri. Dan ini yang disebut dengan syirik khafi, kemusyrikan yang tersembunyi. Anda tidak menyembah berhala, Anda tidak menyembah tempekong, Anda tidak menyembah pohon, Anda sholat 5 waktu juga. Tapi begitu lancangnya Anda mengatakan kepada bawahan Anda, mengancam bawahan Anda yang mungkin tidak patuh, Anda mengatakan masa depanmu ada di ujung penaku ini. Masa depanmu ada di ujung penaku ini. Artinya Anda menganggap diri Anda sebagai Tuhan bisa menentukan masa depan seseorang. Dan itu tiap hari dikatakan. Kalau enggak gue tolong, lu mampus dari dulu. Sering dengar enggak? Orang habis nyumbang masjid. Setelah masjidnya jadi, dengan menepak dadak, kalau nggak ada gue nggak bakal jadi masjidnya. Pernah dengar ngomong gitu? Saya bilang Allah ada dan Dia menentukan. Ya tapi kalau nggak ada gue nggak bakal jadi. Oh jadi gitu. Jadi lebih hebat Anda daripada Tuhan. Jadi dia bukan mempersekutukan Tuhan dengan dirinya, tapi dia memposisikan dirinya lebih menentukan dari Tuhannya. Itu setiap hari macam ini. Terus orang begitu menjadi wali gitu. Wali dalban. Iya. Ya, begitulah kira-kira. Alaika bisahbatil abudiyyati wa hiya imtithalul amr wal intiha anin nahi. Langkah berikutnya adalah Anda harus bersahabat dengan abudiyah. Apa abudiyah itu? Bukan abudiyah ya. Yaitu imtithalul amr, siap melaksanakan segala perintah Tuhan, wal intiha anin nahi, dan siap meninggalkan segala larangan Tuhan. Itu langkah berikutnya. Wassabar, dan bersabar alal afati, ketika menghadapi ujian atau cobaan-cobaan dari Tuhan. Yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Asasu hadzal amr at-tauhid. Yang menjadi landasan ini adalah ketauhidan. Tauhid yang dijadikan landasan itu. Kembali lagi bahwa berbicara tentang sabar, ngomong mah gampang. Semua orang yang sabar Pak, yang sabar, iya yang sabar.
begitu dia mengalami sendiri nggak sabar kok, betul nggak? Iya, dan itulah kesabaran itu memang pekerjaan yang hebat juga. Ternyata bukan karena kekuatan ya yang besar, tetapi juga diperlukan kesabaran juga kok yang berkesinambungan. Wasabat dan kemantapan. Alaihil al-amal as-salihah al-asas. Dan itu yang menjadi dasar adalah amal-amal yang soleh. Sekali lagi saya ingatkan, ketika kita bicara amal soleh, konotasinya sholat, berzikir, puasa, tahlilan, marhabanan, ziarah kubur, naik haji, selalu amal soleh dikaitkannya kepada seremoni-seremoni. Amal yang soleh itu adalah berbuat kebaikan kepada sesama dengan tidak pandang bulu, tidak melihat warna kulit, tidak melihat suku, tidak melihat agama, tidak melihat, pokoknya manusia hamba Allah yang kita tolong. Amal soleh itu adalah berbuat kebaikan kepada sesama. Kalau itu namanya ibadah, namanya juga seremoni. Itu mah bukan kebaikannya itu. Ya bisa saja dianggapnya kesolehan ya, karena seremoni sendiri juga kan sebagai exercise, melatih diri untuk menjadi benar, untuk membersihkan dirinya sendiri. Itu memang perlu ibadah-ibadah seremoni sebagai latihan. Tapi implementasinya adalah kebaikan-kebaikan yang engkau lakukan di dalam masyarakat itu sendiri. Begini, ada hadis katanya yang mungkin Anda juga mungkin sering mendengar ceramah-ceramah. Orang yang sholatnya nggak benar, artinya tidak sholat, kadang sholat kadang-kadang tidak, atau juga tidak sholat. Kalau sholatnya nggak benar, semua amal kebaikannya tidak diterima oleh Tuhan. Pernah dengar nggak? Nanti di hari akhirat, amalan yang pertama-tama kali diperiksa oleh Tuhan adalah sholatmu. Inna awwala ma yuhasabu bil mar'u yaumal qiyamati as-salat. Amal yang pertama-tama diperiksa oleh Tuhan, dihisab adalah sholatmu. As-salatu imaduddin, sholat itu yang agama. Wa man aqama faqad aqama din, wa man taraka faqad haddama din. Barang siapa mendirikan sholat berarti mendirikan agama. Barang siapa meninggalkan sholat berarti menghancurkan agama. Barang siapa yang tidak sholat maka semua kebaikannya tidak ada yang diterima. Jangan begitu. Di dalam Al-Qurannya bagaimana? Ini hadis. Bagaimana? Malah di Al-Qurannya sholatmu tidak diterima kalau anak yatim terlantar nggak dikasih makan. Kalau orang miskin tidak dikasih makan, sholatmu tidak diterima. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahu kamu orang yang bohong agamanya? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Menelantarkan anak-anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan dia tidak tertarik untuk ngasih makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Jadi mana? Mihak kemana? Lah ya iya, jadi itu persoalannya. Jadi saya kira ya mesti berpikirlah. Saya tidak minta aneh-aneh kok. Saya minta Anda berpikirlah dalam beragama. Iya, jangan sampai beragama nanti dengan cara jendela pintu ditutup. Iya. Matikan lampu,
pejamkan matamu dan yakinilah. Begitu caranya. Tutup pintu jendela, matikan lampu, pejamkan mata, terus yakin gitu. Ya enggak dong. Ya. Malah Al-Quran setiap ayat selalu menganjurkan kita berpikir kok. Iya. Sampai Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab itu. Ya dengan sengaja supaya kamu mikir. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Diturunkan Al-Quran dengan bahasa Arab itu supaya kamu mikir. Nah, itu semacam itu. Jadi itulah. Jadi namanya waliullah itu adalah orang yang banyak berbuat baik kepada sesama. Ya. Kemudian bagaimana namanya abudiyah, itu siap melaksanakan segala perintah Tuhan dan siap menjauhi segala larangan Tuhan. Wa qalu sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Siap kami terima segala putusanmu dan siap kita jalani segala putusanmu. Apabila salah, ghufranaka, ampunilah kami, wa ilaikal masir, nanti yang menentukan di penghujungnya adalah engkau juga. Nasibku ada di tanganmu. Siap kita terima segala putusanmu dan siap kita jalani segala perintahmu. Apabila salah, ampunilah kami, nasib kami di penghujungnya ada di tanganmu. Qadu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Begitu indahnya dibaca setiap tahlil. Setelah habis tahlil baca surat itu ya. Qadu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu. Kemudian wasabr al-afat, losat bahasa Inggris nih. Alika bisahwatil ambudiyyah wa al-imtithal al-amr wal intihaa 'anil nahi wasabr 'ala al-afat. Dan sabar asasu hadzal amr at-tauhid. Dasarnya adalah tauhid wa sabat 'alaihi, dan kita berkesinambungan. Al-amalu as-salihatu al-asas. Yang jadi dasar adalah amal salih. Ma ahkamtahu ala ayyi syai'in tabni. Jadi apapun segala sesuatu yang kau bangun haruslah dibangun dengan kokoh. Yang penting fondasinya yang kuat. Makin tinggi tingkatnya, makin mudah runtuh. Makanya kalau membangun itu ya dasarnya yang fondasinya yang kuat. Fondasinya yaitulah yang ada di dalam hati kita ini. An-niyatu maslahat laka kaifa tatakallamu. Niatmu saja belum benar, kok berani-beraninya ngomong? Ini pertanyaan beliau. Kamu niatnya belum benar, kok berani-beraninya ngomong? Bisa diterjemahkan nggak? Sukutuka matama, diammu belum benar. Ya, sukutuka matamma laka kaifa tantiqu, bagaimana kamu bisa berucap? Diamnya saja belum benar, kok bisa-bisa ngomong segala? Gampang ngomong atau gampang diam? Gampang ngomong. Diam itu susah loh. Iya. Hadzal kalam kaifa tantiqu hadzal kalam alal khalqi, bagaimana engkau bisa berbincang dengan kata-katamu yang seperti itu alal khalqi, di hadapan banyak orang, di hadapan sebagai mubalig, sebagai public speaker, ngomong niabatan anir rasul, menganggap dirimu mewakili Rasulullah. Niatnya saja belum benar.
Iya, niatnya saja bukan berdakwah kok, niatnya cari duit. Buktinya mana? Pasang tarif kan? Betul enggak? Betul enggak? Iya, pasang tarif. Berapa? Yang termahal berapa? 15 juta? 80? Kalau yang paling murah berapa? 600. Iya, niabatan anir rusuli. Bagaimana Anda kok bisa berbicara di hadapan orang banyak padahal motivasi Anda saja masih perlu dipertanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.